datang ke Bung Karno, termasuk Bung Hatta, mengancam Bung Karno, kalau kabinet PKI tidak dibubarkan, Amir Syarifuddin tidak diberhentikan, kami semua mundur dari kabinet Soekarno, saudara. Karena diancam, Soekarno tidak punya pilihan. Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri, kabinetnya dibubarkan, saudara. Lalu siapa jadi Perdana Menteri? Bung Hatta merangkap Perdana Menteri, di samping beliau menjadi wakil presiden. Lalu apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, saudara? Atas desakan NU, atas desakan Muhammadiyah, atas desakan Sarekat Islam, Bung Hatta, saudara, meluncurkan politik RERA. Apa itu RERA? R-nya reorganisasi, R-nya rasionalisasi. Maksudnya apa? Semua kader PKI di pegawai negeri sipil diberhentikan oleh Bung Hatta. Semua komandan tentara, komandan polisi yang berasal dari kader PKI diberhentikan, dibersihkan habis-habis negara ini dari unsur-unsur PKI. Bagus tidak? Bagus tidak? Dan Soekarno menyetujui itu, saudara, karena itu permintaan para ulama, saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? PKI marah, saudara. Digelarlah pada bulan Agustus tahun 1948 Kongres PKI secara besar-besaran, saudara. Hasilnya, saudara, tanggal 5 September Musso datang menghadap ke Bung Karno. Apa Musso bilang? Kami PKI minta kepada presiden untuk berkiblat kepada Uni Soviet. Nggak apa-apa PKI nggak masuk dalam kekuasaan, tapi kiblat Indonesia harus ke Uni Soviet, saudara. Dijawab oleh Bung Karno, kami baru merdeka dari Belanda. Bagaimana mungkin kedaulatan kami gadaikan kepada Uni Soviet? Mustahil. Kami bangsa merdeka, kami bangsa berdaulat. PKI marah, saudara. Marah dengan jawaban Bung Karno. Akhirnya tanggal 12 September, saudara, PKI mulai melakukan teror di Madiun, saudara. Anda tahu, Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo mereka culik, mereka bunuh. Kepala tentara di Madiun Kolonel Marhadi mereka culik, mereka bunuh. Kepala Rumah Sakit Solo Dr. Mawardi, saudara, mereka culik, mereka bunuh. Bahkan, saudara, di tanggal 17 September mereka menyerang pondok pesantren almarhum Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi, saudara, di Magetan. Mereka serbu, santrinya mereka bantai, 108 orang mereka tangkap, kiainya, ustadznya, lurahnya, camatnya, kepala polisinya, kepala tentaranya, 108 orang mereka seret ke pabrik gula Gorang Gareng, saudara, dan mereka sembelih satu persatu. Dan mereka masukkan ke dalam sumur di desa Koco, saudara, kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Mereka bunuh karena kiai tidak mendukung PKI, karena kiai pro kepada Bung Karno dan Bung Hatta, saudara. Supaya kita tahu, besoknya setelah membunuh kiai, saudara, tanggal 18 Septembernya mereka deklarasikan bahwa Madiun dan sekitarnya, saudara, menjadi negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia. Presidennya Musso, Perdana Menterinya, saudara, Amir Syarifuddin. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, khianat bukan itu? Jawab yang kompak, khianat tidak itu? Khianat tidak itu? Nggak sampai di situ, saudara. Kader-kader PKI yang di tentara, kader-kader PKI yang di polisi yang dipecat oleh Bung Hatta, mereka mengambil alih lagi posisi di Jawa Tengah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi besoknya? Mereka rebut setelah Madiun, mereka rebut Magetan, mereka rebut Ponorogo, kemudian mereka keliling, mereka rebut Cepu, Rembang, Wonogiri, Sukoharjo, saudara, Purwokerto, hampir seluruh Jawa Tengah mereka rebut, saudara. Soekarno tidak berdaya. Soekarno panggil Panglima Besar Jenderal Sudirman, ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Jawa Tengah harus dipulihkan. Sementara tentara-tentara di Jawa Tengah sudah dilucuti oleh PKI, saudara. Akhirnya tentara Siliwangi dari Jawa Barat dan tentara dari Jawa Timur semua merapat ke Jawa Tengah di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman tanggal 30 September
Madiun direbut kembali oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara. Dan akhir bulan November baru seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh NKRI, saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu 30 September PKI terusir dari Madiun, mereka meluncur ke arah Magetan. Sepanjang jalan mereka bantai penduduk, sepanjang jalan mereka bunuh orang, sepanjang jalan mereka tangkap, mereka ikat, mereka seret, saudara. Ribuan orang mereka tawan, ribuan orang mereka sandera, mereka bawa ke pabrik gula Goranggareng dan ke pabrik gula Alas Tewu, saudara. Satu persatu disembelih, saking banyaknya yang disembelih, darah yang mengalir sampai ke betis kaki manusia, saudara. Ini PKI ini, saudara. Kiai dibunuh, pesantren dibakar, jenderal dibunuh, pejabat dibunuh. Ini PKI. Tapi alhamdulillah, saudara, bulan November Musuh Alimin tertangkap dan dihukum mati, dieksekusi oleh tentara, saudara. Dan seluruh Jawa Tengah akhirnya bisa diambil alih kembali. Alhamdulillah. Saya mau tanya jujur, kira-kira PKI kalau udah begitu pantasnya dibubarin tidak? Jujur, jawab yang kompak. Bubarin jangan? Bubarin jangan? Khianat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Tapi sayang, sejuta sayang, Bung Karno memutuskan tidak membubarkan PKI, saudara. NU protes, Muhammadiyah protes. Apa jawab Bung Karno? Yang salah kan yang di Madiun, PKI yang lain kan nggak terlibat. Jangan kesalahan sebagian oknum dilimpahkan kepada semua PKI. Itu alasan Bung Karno, saudara. Akhirnya PKI tidak dibubarkan, melainkan PKI menggelar kongres kembali tahun 50 dan mengganti kepemimpinan, saudara. Karena musuh udah dihukum mati, Alimin udah dihukum mati. Kali ini yang memimpin adalah DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit, saudara. Dan satu lagi adalah Nyoto. Tahun 50, saudara, mereka menjadi pimpinan PKI. Apa yang mereka buat, saudara? Ini mereka habis berontak, habis bunuh orang, habis bantai kiai. Bagaimana caranya supaya rakyat melupakan itu, saudara? Mereka tahu rakyat cinta Bung Karno, rakyat hormat Bung Karno. Akhirnya mereka memakai politik, jilat habis-habisan Bung Karno, saudara. Mereka pakai politik menjilat, saudara. Mereka jilat, mereka banggakan Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno, segala program Bung Karno mereka dukung. Tidak ada mereka tolak. Siapa nyerang Bung Karno, mereka lawan habis-habisan. Dan mereka berhasil mengambil hati Bung Karno, saudara. Akhirnya Bung Karno sangat akrab kepada mereka, sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk ikut pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955. Begitu ikut pemilu, mengejutkan. Mereka menang jadi 4 besar, saudara. Ketika itu 4 besar partai, saudara, yang menang pemilu, saudara, NU, Masyumi, PNI, partainya Bung Karno, dan PKI. 4 besar. Saat itu, saudara, yang milih PKI 1.500.000 orang. Itu anggota PKI di Indonesia, saudara. Di tahun 55 mereka bisa bangkit lagi, saudara. Akhirnya setelah pemilu 55, saudara, di tahun 57 ulama melihat PKI ini berbahaya. PKI ini masuk ke kampung-kampung, menipu orang, menjebak orang, menyerang agama, saudara, menyerang kaum sarungan, menghina kiai. Akhirnya digelarlah Musyawarah Ulama Indonesia di Palembang pada tahun 1957, saudara. Hasilnya meminta kepada Presiden Bung Karno untuk membubarkan PKI. Tapi sayang sejuta sayang, permintaan para ulama tidak dikabulkan oleh Bung Karno, saudara. Alasan Bung Karno, PKI baik, PKI sudah insaf, PKI sudah sadar, PKI nggak melakukan kesalahan lagi, mereka dukung program kita semua, kenapa mesti dibubarkan? Akhirnya tahun 1958 segelintir tokoh agama bergabung dengan segelintir tentara yang kecewa kepada Bung Karno karena memanjakan PKI. Mereka mengoreksi Bung Karno dengan terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera, saudara. Sebetulnya itu pemberontakan koreksi terhadap Bung Karno.
sejumlah saudara militer dan sejumlah tokoh agama nggak terima Bung Karno begitu manjakan PKI, begitu beri kesempatan kepada PKI. Tapi PRRI tidak kuat saudara, dia hanya sekedar koreksi, akhirnya bisa diatasi saudara. Lalu apa yang terjadi saudara setelah itu tahun 1958 saudara? Nah, setelah terjadi pemberontakan daripada PRRI saudara, tahun 58 saudara, PKI makin dimanjakan oleh Bung Karno. Bahkan di tahun 1960 boro-boro Bung Karno mau terima saran ulama dan kiai, bahkan Bung Karno meluncurkan politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Kiai di kampung-kampung dibujuk oleh Bung Karno, ini tujuannya baik, ini untuk persatuan, ini PKI sudah sadar saudara. Ya, sebagian ada yang terbujuk dan terayu, sebagian lagi tidak saudara. Di tahun yang sama Partai Masyumi, itu singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menolak politik Nasakom. Hasilnya tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno sudah. PKI minta bubarkan ini yang nggak terima Nasakom, PKI bela Nasakom habis-habisan sudah. Makanya tadi saya katakan PKI berhasil menggunakan politik ngejilat Bung Karno habis-habisan saudara.